Shalom saudara, kita sambut hari yang baru, Senin 18 Mei 2020. Renungan harian Mesbah Keluarga GBI Kristus Air Hidup hari ini bertemakan Singkirkan awan gelap di hidupmu. Dan pembacaan firman Tuhan pada hari ini di Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Dan ayat emas kita ambil di ayat 20 sampai 21. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Alkitab mengatakan juga di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 2, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Saudara, tidak semua orang percaya mengalami dan menikmati pancaran surya kebenaran yang mendatangkan kesembuhan, yaitu pancaran kebenaran itu adalah surya kebenaran itu adalah Kristus sendiri, dan tidak semuanya mengalami mendatangkan kesembuhan itu. Mengapa? Karena masih ada hal-hal atau masih ada awan gelap yang menutupi dan menghalangi dirinya untuk dapat melihat, mengalami, dan menikmati surya kebenaran tersebut. Awan gelap yang menghalangi itu bisa berbicara mengenai ketidaktaatan kita atau dosa-dosa yang belum dibereskan. Oleh karena itu, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi saudara, jangan biarkan awan gelap itu masih ada di dalam kehidupan kita, karena awan gelap itu menghalangi surya kebenaran Kristus untuk menyinari kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat berjalan di dalam terang Tuhan dan tak dapat menikmati janji-janji Tuhan. Penghalang-penghalang itu harus disingkirkan. Amin. Jika perkataan Tuhan menjauh dari mata kita, sudah pasti kita tak dapat melihat surya kebenaran dan tak dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, bila kita tak dapat menerima sinar surya karena adanya suatu benda yang merintangi cahaya menyinari kita, matahari tak akan dapat melakukan sesuatu bagi kita. Jadi, kitalah yang harus menyingkirkan benda perintang itu dari hidup kita, sehingga sinar surya itu dapat menerangi dan mengenai hidup kita. Jadi saudara, perhatikan apa yang Yesus katakan ketika ia menyembuhkan orang yang sakit selama 38 tahun. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, dosa adalah penghalang yang utama untuk kita mengalami penggenapan janji Tuhan, yaitu kesembuhan, pemulihan, dan sebagainya. Kalau kita telah berbuat dosa, lalu kita bertobat, maka Tuhan akan mengampuni kita. Awan gelap yang selama ini menutupi jalan kita harus disingkirkan. Amin. Pikiran-pikiran negatif yang tak mempercayai firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus adalah penghalang untuk kita mengalami dan merasakan surya kebenaran. Jadi saudara, jangan lagi menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan jauhilah kejahatan sesuai dalam firman-Nya Amsal pasal 4 ayat 27, supaya ada keleluasaan Tuhan untuk menyinari kehidupan kita. Amin. Dan supaya Tuhan lebih lagi berkarya untuk melawat hidup kita. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.